Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan aturan yang memperbolehkan wanita berumur 16 tahun menikah melanggar Undang-Undang 1945. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Fal Gibran. Nama saya Nadif Azahra. Nama saya Tia Tri Oktadiantini. Nama saya Lira Monika Berliona. Nama saya Dea Febrianti Nabila. Dan pada hari ini kami akan menanggapi dan memberikan kritik mengenai konsistensi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian undang-undang. Hari ini kami akan membahas mengenai putusan MK nomor 22 PUU 15 tahun 2017 yang merupakan tonggak sejarah progresif yang mengakhiri diskriminasi gender dalam UU perkawinan dengan menyatakan batas usia nikah perempuan 16 tahun inkonstitusional dan memerintahkan penyetaraan menjadi 19 tahun. Langkah berani Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mengoreksi ketimpangan hukum, tetapi juga menjadi fondasi krusial bagi perlindungan hak anak di Indonesia guna mencegah dampak destruktif perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi generasi mendatang. Lanjut mengenai tanggapan pribadi dari saya, namun putusan ini meski berujung positif pada perlindungan anak, secara ironis menelanjangi inkonsistensi oportunistik Mahkamah Konstitusi yang selama ini berlindung di balik tameng open legal policy untuk menghindari polemik, pergeseran sikap dari menolak menjadi mengintervensi. Wewenang legislatif membuktikan bahwa tafsir konstitusionalitas di mata MK ternyata bersifat cair dan reaktif terhadap tekanan moral publik, bukan berlandaskan prinsip hukum yang teguh sejak awal. Akibatnya keadilan terlambat hadir dan pembiaran yudisial selama bertahun-tahun sebelumnya secara tidak langsung telah mengorbankan ribuan anak perempuan dalam jerat pernikahan dini yang semestinya bisa dicegah lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat pribadi dari saya. MK melebihi wewenangnya dengan menetapkan batas usia secara spesifik. Batas usia padahal mandat konstitusi hanya memerintahkan pembatalan norma diskriminatif tanpa menggantikannya, sehingga melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Beri waktu 3 tahun bagi DPR dan Presiden untuk revisi dianggap tidak efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum pasca putusan di mana pernikahan di bawah umur 19 tahun masih rawan terjadi. Pendekatan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 yang mendefinisikan anak hingga 21 tahun, membuat batas 19 tahun sebelumnya sepenuhnya selaras. Tanggapan dari saya yaitu penggeseran MK dari open legal policy ke intervensi dianggap sebagai judicial offense karena isu usia kawin seharusnya diserahkan sepenuhnya ke legislatif, bukan dipaksa via putusan atas tekanan advokasi. Meskipun bertujuan lindungi hak pendidikan dan kesehatan reproduksi perempuan, putusan ini mengembalikan konteks budaya dan agama di Indonesia, di mana pernikahan dini kadang dianggap solusi sosial, berpotensi memicu konflik hukum lokal. Waktu revisi 3 tahun justru memperpanjang diskriminasi sementara, bukan solusi langsung. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya. Keputusan ini dikritik karena terlalu bergantung pada desakan moralitas Barat, mengesampingkan maqasid syariah yang memprioritaskan maslahah seperti pencegahan zina, meski akhirnya selaras dengan perlindungan jiwa dan keturunan. Secara positif, putusan mendorong kesetaraan gender pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, tapi gagal atasi akhir pernikahan anak paksa yang masih tinggi pada tahun 2019. Kritikus melihatnya sebagai langkah awal rekonstruksi, tapi belum holistik tanpa regulasi pendamping seperti edukasi dan sanksi. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan argumentasi saya tentang putusan MK nomor 22 PUU
15 tahun 2017 yang mengabulkan sebagian pengujian pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dengan menyatakan frasa usia 16 tahun itu bertentangan dengan UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian, hambat hak pendidikan, kesehatan anak perempuan dan diskriminasi gender. Memaksa revisi ini batas pada usia sama yaitu 19 tahun. Putusan ini dilindungi anak dari kawin dini masih dianggap anak per Undang-Undang Perlindungan Anak, cegah multinafsir norma dan dorong kebijakan progresif selaras dengan hak asasi manusia. Inkonstitusional secara kondisional merupakan keputusan pengecut dan munafik yang gagal, bebas akar diskriminasi gender serta perlindungan anak. MK hanya berani memerintahkan pembentukan undang-undang revisi dalam waktu 3 tahun tanpa membatalkan langsung norma toksik yang diizinkan kawin anak perempuan di usia 16 tahun sehingga norma tetap hidup via dispensasi pengadilan. Biarkan ribuan anak perempuan korban KDRT, drop out sekolah, dan komplikasi kesehatan seperti instansi reproduksi atau keguguran berulang kalinya. Sehingga pedasnya MK akui cerita tragis permohonan kawin paksa usia 13-14 tahun, hilang hak pendidikan, kekerasan rumah tangga, tapi lari ke belakang. DPR tunjukkan lembaga pengawal konstitusi ini lemah dan tak berarti ambil tanggung jawab penuh atas pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang kesetaraan. Jadi sekian pemaparan materi dan tanggapan dari masing-masing pribadi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.